حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa bersamai kita sampai kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang senantiasa diwasiatkan kepada kita pada kesempatan hari Jumat seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian benar-benar mati dalam keadaan Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saat ini kita hadapi, apapun yang saat ini melekat pada diri kita, senantiasa kita semua berusaha untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk satu negeri, dimanapun negeri itu, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra surat 17 pada ayat yang ke-16 mengingatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha faqaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau Allah menghendaki untuk membinasakan satu negeri, walau aradna an nuhlika qaryah, kalau kami hendak membinasakan satu negeri, amarna mutra fiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu
untuk senantiasa patuh taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk senantiasa patuh taat kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kemudian mereka enggan untuk mematuhi, enggan untuk mentaati. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka wajib baginya ketetapan Allah. Fadammarnaha tadmira, maka kami binasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah satu ayat yang barangkali perlu menjadi renungan kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita semua, bahkan memberikan contoh kepada kita. Berapa banyak negeri-negeri setelah Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka semua ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mereka mengingkari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu caranya Allah kalau mau membinasakan satu negeri. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada satu nasihat yang sangat bijak untuk kita semua, ya, terkait dengan kehidupan kita yang seperti ini. Kita hidup dalam satu negeri yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang luar biasa. Kalau dalam surat As-Saba, dulu ada negeri yang disebut negeri Saba yang dikenal dengan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur makmur, negeri yang thayyib, negeri yang subur dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi persoalannya adalah karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita, saudara-saudara ma'asyiral muslimin, adalah negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang subur makmur, yang para pendiri bangsa kita membangunnya dengan semangat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, rahmat Allah yang dikedepankan, maka tentu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan begitu saja diberikan kepada siapapun, ya, kecuali kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang nanti akan menjadi sumber turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu tamsil, ad-dunya mathalul jannah. Dunia ini diibaratkan sebagai satu taman, termasuk taman negeri yang indah ini, taman Indonesia yang besar. Negeri yang besar, yang makmur, yang subur, yang kaya dengan segala-galanya ini tidak akan bisa bertahan lama kalau taman yang indah ini tidak kita jaga bersama-sama. Maka di dalam nasihat sebutkan fiha khamsatun zinatun. Maka di dalam negeri ini ditentukan oleh lima poin penting, 5 perhiasan, 5 penghias supaya taman itu tetap indah. Siapakah 5 itu? Yang pertama disebutkan adalah ilmul ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua adalah wa'adlul umara, para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah wa'ibadatul ibad, rakyat-rakyat yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat wa amanatut tuja, kesuburan, kemakmuran negeri ini, keindahan negeri ini juga akan sangat ditentukan oleh para pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha-pengusaha yang amanah, pengusaha-pengusaha yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap negeri ini. Dan yang kelima adalah wa husnu adabil kutab. Negeri ini akan tetap menjadi taman yang indah kalau isinya adalah para pegawai, karyawan yang senantiasa menjunjung tinggi adab, disiplin tinggi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, 5 hal ini yang penting lagi di antara 5 itu adalah poin yang pertama dan kedua. Faktor ulama dan faktor umara.
Karena Abu Nu'man al-Asfani mengatakan, "Itsnani minan nasi idza solaha solakan nas, wa idza fasadan nas." Ada dua komponen. Kalau dua komponen ini baik, maka manusia semuanya akan baik. Tapi apabila dua komponen ini rusak, maka semua manusia akan rusak. Siapakah dua itu? Al-ulama wal umara. Dua komponen itu adalah ulama dan umara. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kami ingin mengajak, dimanapun posisi kita hari ini, apakah kita sebagai yang ulama, mungkin ada juga yang sebagai umara, mungkin ada juga sebagai rakyat jelata, mungkin ada juga yang pengusaha, mungkin juga ada sebagai karyawan. Mari masing-masing senantiasa menjalankan tugas amanah itu dengan sebaik mungkin. Jadi ulama yang baik. Jadilah ulama yang bisa menciptakan kedamaian. Jadi ulama jangan menjadi sumber fitnah. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan, Ani bin Umar qala la yakunur rajul aliman, bahwa seseorang laki-laki tidak akan bisa menjadi alim, tidak bisa menjadi ulama, hatta layak sudah man fauqahum, sehingga mereka bisa menjauhkan sifat hasad kepada orang yang lebih pintar daripada dirinya. Wala yahkira man dunahu, dan dia tidak akan menghinakan kepada orang yang ada di bawahnya. Wala yabtaghi bi ilmihi samanan, dan tidak pula dengan ilmu yang dia punya kemudian ia gunakan untuk mencari harta benda. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling bahaya adalah ketika ulama mereka sudah rakus dengan urusan-urusan duniawi. Dulu diceritakan dalam Al-Quran ada Sa'labah, ulama yang rakus, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai digambarkan dia seperti anjing. Lapar menjilat-jilat, haus pun, kencang pun juga menjilat-jilat. Artinya mereka tidak pernah puas. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama-ulama yang demikian ini sangat berbahaya. Kalau sudah ulama-ulama kita rakus dengan duniawi, maka ya dengan keulamaannya, dengan jabatan, dengan status sosial ulama itu bukan digunakan untuk membangun kemaslahatan bangsa dan negeri ini. Tapi yang paling penting baginya adalah apa yang bisa diuntungkan dari ini. Dicari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ulama untuk memperkaya diri. Sementara diingatkan dalam Sunan Ad-Darimi, wala yabtaghiya bi ilmihi samanan. Ya, ulama yang baik itu adalah mereka yang tidak menjadikan ilmunya digunakan untuk mencari harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, inna ahlad dunya afsaduhum al-ulama wal fusaq. Kata ya Imam Al-Ghazali, sesungguhnya orang-orang di dunia ini, ahlad dunya afsaduhum, yang merusak mereka, merusak rakyat ini, merusak umat ini, adalah al-ulama wal fusaq, para ulama yang fasik, ulama-ulama duniawi. Maka Al-Ghazali katakan adalah ulama-ulama yang ini yang sangat berbahaya untuk umat ini gitu. Oleh karenanya mengingatkan diri saya dan bapak-bapak semuanya, para jamaah. Kalau kita adalah orang yang ahlu ilmi, mari kita jaga. Jangan sampai keberadaan kita justru malah menjadi investasi besar bagi negeri ini untuk kehancurannya. Naudzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Disebutkan juga oleh Abu Nu'aim, bila katakan inna ma fasadu hadhil ummah, ketahuilah bahwa sesungguhnya rusaknya umat ini salah satu, ada 3 penyebab. Rusaknya umat ini ada 3 penyebab. Yang pertama adalah alimun fasikun, ulama yang fasik. Antik juga menyebutnya ulama yang fasik. Bagaimana bisa ulama fasik gitu? Yang seharusnya ulama itu dengan ilmu yang dia punya justru malah semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat zuhud akan ada dalam dirinya. Kerakusan jauh dari dirinya. Tapi kemudian justru
Dari lisan-lisan ulama ini akhirnya muncul berbagai macam fitnah. Minhu yakhrujul fitan, kata Rasulullah. Dari lisan-lisan ulama ini akan bermunculan fitnah. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepada ulama itu pula fitnah itu akan kembali. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ulama-ulama kita seperti ini sudah sangat berbahaya. Oleh karenanya harus betul-betul menempatkan diri. Ulama harus bisa menjadi panutan bagi masyarakat dan umat. Hatta para pemimpin pun harus datang kepada ulama untuk bertanya, untuk minta fatwa. Bukan kemudian ulamanya yang selalu berdatangan kepada umaroknya. Karena ada kepentingan-kepentingan yang duniawi tadi itu. 3 yang berusaha, alimun fasik. Ulama yang fasik. Yang kedua adalah wa imamun jair. Pemimpin yang dolim. Kalau sudah ulamanya fasik, pemimpinnya dolim, pemimpinnya tidak bisa berlaku adil, sudah alamat negeri ini akan hancur. Alamat negeri ini akan hancur. Ulama dan umara. Tadi katakan, isnani tadi itu. Kalau dua-duanya bagus, maka negeri ini akan bagus. Manusia di negeri ini akan bagus. Tapi kalau sudah ulama, umaranya rusak, negeri ini akan rusak. Rakyatnya akan hancur. Rakyatnya akan rusak. Tolong. Ini betul-betul menjadi peringatan untuk kita semua. Jangan sampai negeri yang indah, subur, makmur, kemudian tidak warabun ghafur gitu. Ya, jangan sampai negeri kita yang indah, subur, makmur ini kemudian tidak berada dalam posisi warabun ghafur. Penting bagaimana Rabbun Ghafur ini, pengampunan Allah ini akan selalu ada pada kita semua. Ya, para ulama harus membimbing kita semua. Dan kita sangat butuh bimbingan para ulama. Para umara perlu bimbingan dari para ulama. Jangan sampai umaranya meminteri, merasa lebih pintar daripada ulamanya. Gitu. Ulama yang harus membimbing para umara, yang senantiasa mengingatkan, senantiasa mengontrol mereka. Mengingatkan salah itu. Jangan diulangi. Sebaiknya begini, selalu mengingatkan, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan kemudian yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang bodoh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah poin penting yang kita semua perlu sadari. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan pada mimbar Jumat ini akan mengingatkan kita semua sehingga kita akan lebih berhati-hati. Dan mari kita jaga, kita rawat taman negeri kita yang indah ini. Sehingga betul-betul menjadi taman indah yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aku qouli hada. Astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali saya mengingatkan nasihat-nasihat tadi, kalau ulamanya adalah mereka orang-orang yang betul-betul menjadi pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan para pemimpinnya bersikap adil di dalam memimpin rakyatnya, maka poin yang ketiga, 4, dan kelima bisa diatasi. Dengan ulama dan pemimpin yang adil, sangat tidak memungkinkan akan muncul tujar-tujar pengusaha-pengusaha yang tidak jujur. Pengusaha-pengusaha jujur akan bermunculan jikalau ulama dan umaranya adalah orang-orang yang bisa betul-betul mengayomi masyarakatnya. Tidak akan mungkin muncul pedagang pengusaha-pengusaha yang tidak jujur kalau pemimpinnya adil. Kalau pemimpinnya tidak adil, alamat hancur. Negeri kita pun akan hancur dalam waktu yang tidak lama. Kalau pengusaha-pengusaha yang tidak jujur tidak ditindak tegas oleh pemerintah kita. Oleh karena terus, ulama umar teruslah
saling mengingatkan, saling mengontrol ini. Ulamanya harus mengontrol, mengingatkan kepada umaroknya. Tolong adil, jaga ini, jaga ini. Nah, kita semua yang menjadi warga masyarakat biasa terus senantiasa beribadah kepada Allah. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Ya, jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa. Dan kemudian bagi kita yang mungkin sebagai karyawan, jadilah karyawan yang disiplin. Karena 5 unsur ini penting dalam negeri ini. Kalau semua ini baik, maka saya yakin negeri kita betul-betul akan terhantarkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua faham ya terhadap apa-apa yang tadi sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi negeri yang kita cintai ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.